Sejarah Pemilu Indonesia Part 2. Zaman Orde Baru, pemilu tapi nggak bebas-bebas amat. Setelah 1955, situasi politik berubah. Masuklah kita ke era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai sejak 1966 setelah Presiden Soekarno digantikan secara politik. Era ini dikenal dengan stabilitas politik dan ekonomi, tapi juga penuh kontrol ketat terhadap kebebasan. Setelah 1971, pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1977, dan setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal, sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Sistem pemilu tahun 1977 hingga 1997 memilih DPR dan DPRD menganut sistem proporsional dengan stelsel daftar yang diikuti hanya 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak pemilu 1977, pesertanya jauh lebih sedikit. Ini terjadi setelah sebelumnya, pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Jadi, pada pelaksanaan pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 hanya diikuti oleh 2 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan 1 golongan karya atau Golkar. Hasilnya pun sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan P3 dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Walau pemilu tetap diadakan, pilihannya sempit banget. Partai-partai digabung jadi 3, Golkar, P3, dan PDI. Hasilnya hampir selalu dimenangkan oleh Golkar. Banyak tekanan dan pengawasan ketat dari pemerintah. Semua peserta pemilu dibatasi dan dikontrol oleh pemerintah. Masyarakat wajib memilih. Partisipasi tinggi, tapi bukan karena kesadaran politik, melainkan karena tekanan sosial dan politik. Akhir dari sistem pemilu Orde Baru. Pada tahun 1998, Orde Baru runtuh karena krisis ekonomi dan gerakan reformasi. Rakyat menuntut pemilu yang jujur, adil, dan bebas. Mulailah era reformasi di mana sistem pemilu diubah jadi lebih demokratis dan transparan. Jadi, demokrasi itu bukan soal sekedar memilih, tapi juga soal kebebasan, kejujuran, dan keadilan dalam prosesnya. Masa Orde Baru memberi pelajaran bahwa pemilu bisa dijadikan alat kekuasaan jika tidak diawasi oleh rakyat.